Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Renungan Mana hari ini. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan Yesus senantiasa. Mari sebelum mendengar renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan senantiasa bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan perenungan, biarlah perenungan ini menjadi kekuatan iman bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan hari ini saya ambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, barusan kita memperingati kebaikan Allah di mana Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menebus umat manusia dari dosa. Bapak Ibu Saudara perlu sadar bahwa masalah terbesar manusia adalah dosa, bukan kondisi yang lain, kenaikan bahan baku, kenaikan premium, hal-hal yang ada di sekitar kita. Tetapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dosa tidak dapat ditebus dengan darah kurban. Ibrani 10 ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dan Yesus mengorbankan dirinya sekali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Peristiwa yang luar biasa terjadi di mana Dia hadir di dunia ini. Dia melayani dan kemudian Dia menyerahkan dirinya, disiksa, disalibkan, Dia mati dan kemudian naik ke surga. Peristiwa yang luar biasa yang kita sudah tahu dan kita dengarkan dan kita perlu renungkan lagi akan kasih Tuhan. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesus sudah selesai tugasnya di bumi, melakukan kehendak Bapanya dengan tuntas. Yesus mati bukan karena takdir, tetapi Yesus melakukan misi penyelamatan umat manusia. Yesus tidak berkata, selesailah sudah aku, I'm finished, seperti yang dikatakan oleh orang yang putus asa karena kesalahannya akan mendapatkan hukuman. Tetapi Yesus berkata, sudah selesai, it is finished. Perkataan ini menyatakan kemenangannya. Yesus telah menyelesaikan misi yang diberikan Bapanya. Dia menang atas dosa, Dia menang atas maut. Yesus menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia melalui perbuatan baik. Yesus menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia melalui amal ibadahnya, agamanya. Semuanya tidak bisa menghapuskan dosa manusia. Manusia penuh kelemahan, hidup di dalam belenggu dosa. Yesus menyelesaikan dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib, sehingga kita dikuduskan dan dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Sebagai orang yang beriman kepadanya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita akan memperoleh bagian di dalam kerajaannya. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, ingatlah peristiwa yang dikatakan oleh Alkitab yang berkata bahwa Ia dibangkitkan di hari ketiga. Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sebagai pribadi yang hidup, maka kita dapat mempercayai segenap janji yang pernah diucapkannya. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan sebuah kisah ini. Jika seorang ayah berjanji kepada anaknya, kalau nanti engkau naik kelas, maka
engkau akan aku bawa jalan-jalan ke Bali, kata ayah itu. Anak itu belajar dengan giat dan akhirnya ia naik kelas. Kemudian anak itu menagih janjinya kepada ayahnya dan ayahnya akan menepati janjinya. Tiket pesawat, hotel tempat menginap, pakaian, semua sudah disiapkan. Tetapi sayangnya 2 hari sebelum keberangkatannya, maka satu hal yang terjadi yang menyedihkan. Ayah tersebut meninggal dan janjinya itu tidak bisa ditepati oleh dia. Janji hanya tinggal janji karena sang ayah meninggal. Tetapi Tuhan Yesus yang berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Maka sebagai pribadi yang hidup, kita bisa mempercayai perkataan daripada Yesus, mempercayai janjinya. Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Maka Yesus pasti akan menepati janjinya bagi kita yang percaya. Kiranya momentum Jumat Agung dan Paskah akan selalu menguatkan iman dan pengharapan kita di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi hidup kita. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kami. Orang-orang yang berdosa ini, kami ditebus oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami dilayakkan sebagai anak-anak Allah, sehingga kami dipersatukan kembali, hubungan yang rusak dengan Bapa di surga disatukan, dan kami bisa datang tanpa takut kepada hadirat Bapa yang di surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Biarlah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut itu menjadi sebuah kekuatan iman bagi kami di dalam pengiringan kami di dalam Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menopang, menguatkan iman kami di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengenapi janjinya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, dan kalau sebentar kami akan berpisah, tangan Tuhan menyertai kami. Berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini, kiranya menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dan sampai jumpa di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.